Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjuna Zaim yang NAME menomor 11731101. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit di antara pertemuan 2 dan 7. Oke, yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar berhubung dengan lingkungan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat mengerti oleh kedua-dua pihak. Pengertian politik adalah berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembahagian kekuasaan dalam masyarakat. Lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya di dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara pelbagai definisi yang berbeza yang mengenai hakikat politik dikenali dalam ilmu politik. Khususnya adalah unsur-unsur komunikasi politik. Pertama adalah komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Okey, yang kedua ataupun B, pesan politik adalah yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis, secara verbal ataupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disedari maupun tidak disedari, yang isinya mengandungi politik, misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur dan berita surat khabar mengenai politik dan lain-lain. Pengaruh dan efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik diharapkan adalah terciptanya terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan terdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Seterusnya adalah tujuan dan fungsi komunikasi politik. Tujuan komunikasi politik berhubung dengan pesan politik yang disampaikan, iaitu informasi politik, membentukkan citra politik, membentuk public opinion ataupun pendapat umum dan menjawab pendapat ataupun tuduhan politik. Menurut Arifin 2003, terdapat tujuan komunikasi politik iaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun citra politik. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik bagi pihak khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik umum dan aktual. Yang kedua, membentuk dan membina pendapat umum. Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik sangat ditentukan oleh peran media politik, terutama media massa. Selain memiliki fungsi membentuk citra politik, berpendapat umum yang merupakan dimensi yang penting dalam kehidupan politik. Setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri dan mengakui pentingnya sumber-sumber kasus yang sedang bersalur, dan para pendengar akan berbeza menurut jenis media yang digunakan. Adalah paradigma komunikasi politik. Di sini saya akan membentangkan sedikit. Paradigma adalah sudut pandangan terhadap sesuatu dalam ilmu komunikasi. Paradigma ilmunya berkembang sangat pesat. Selain komunikasinya sebagai ilmu sosial yang terus berkembang, paradigma mempengaruhinya itu berkembang secara revolusioner. Paradigma lama dan baru saling mempengaruhi bentuk komunikasi semakin dalam dan luas. Yang pertama adalah paradigma mekanitis. Paradigma ini menjelaskan bahawa komunikasi sebagai suatu proses dipahami suatu mekanisme yang berjalan dari ke melintasi ruang dan waktu, dari satu titik ke titik lainnya. Komponen-komponen dalam model mekanitis sangat jelas, iaitu sumber, penerimaan dan saluran. Yang kedua, paradigma psikologis. Paradigma psikologis ini menjelaskan bahawa komunikasi dikonseptualisasikan
sebagai penerimaan dan pengolahan informasi pada diri individu. Perspektif yang dipengaruhi secara sporadis oleh pihak psikologi itu adalah mengadaptasikan konsep SR dalam komunikasi. Yang ketiga ialah paradigma interaksional. Paradigma yang ketiga ini merupakan reaksi terhadap suatu model terdahulu. Dalam perspektif ini, menurut Fisher, komunikasi dikonseptualisasi sebagai interaksi manusiasi pada masing-masing individu. Karakteristik utama dari perspektif ini adalah menonjolkan nilai individu di atas yang lainnya. Yang terakhir adalah paradigma pragmatis. Paradigma ini memusatkan perhatian pada pragma dan tindakan. Jika dalam model interaksional, tindakan ini yang diamati adalah tindakan sosial dalam konteks kultural, maka dalam model ini tindakan yang diamati adalah tindakan atau perilaku yang berurutan dalam konteks waktu sebuah sistem sosial. Itu sahaja yang saya dapat sampaikan yang kita pelajari, mudah-mudahan dapat difahami sehingga akhir semester nanti. Terima kasih kepada bapa, walaupun kita kuliah dalam online ni, semoga kita lebih rajin mencari yang kita dapat pelajari dalam internet dan buku-buku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.